Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anak apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini bersama saya Pak Iman di Mr. IM. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang materi minggu lalu yang berjudul Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia. Namun pada hari ini, pada video ini, fokus kita adalah di organisasi internasional. Jadi peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Namun sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar dan ilmu yang saya berikan bisa kalian resapi, bisa kalian cerna, bisa kalian dapat dengan baik. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Iman, persilakan. Amin. Berdoa selesai. Anak-anak mohon dipersiapkan bukunya, alat tulisnya, internetnya, dan lain sebagainya untuk belajar hari ini, untuk mencatat hal-hal yang penting di dalam video ini. Baik, langsung saja. Kemarin kita sudah membahas tentang banyak hal terkait perdamaian dunia. Saya lewati karena ini sudah kita bahas minggu kemarin. Ini kita sepakat bahwasanya perdamaian dunia dapat diciptakan melalui dua hal. Pertama, hubungan internasional dan organisasi internasional. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang hubungan internasional, konsepnya seperti apa, dan sebagainya kita sudah membahas. Masih ingat hubungan internasional itu apa? Jika masih ingat, silahkan diketik di kolom komentar. Pada video ini kita akan lebih fokus membahas ke organisasi internasional. Ini kemarin hubungan internasional, silahkan dibaca. Kita lewati dulu ya. Ini karena ini sudah saya jelaskan minggu kemarin. Ini sudah faktor internal, sudah. Ini asasnya, tujuannya sudah dilakukan. Ini sudah, pastinya tujuan KRI. Sudah saya bahas. Ini sarana-sarananya sudah saya bahas juga. Lagi. Ini fungsi perwakilan diplomatik. Kita lewati. Ya. Ini kita akan membahas tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Kemarin kita sepakat bahwasanya perdamaian dunia diwujudkan dengan dua cara, yaitu hubungan internasional dan organisasi internasional. Kemarin kita sudah bahas tentang hubungan internasional. Jika masih ingat materi hubungan internasional, tentang apa itu hubungan internasional, silahkan diklik di kolom komentar.
Lalu yang kedua adalah kita membahas tentang organisasi internasional. Dunia ini ketika perlu perdamaian dunia, maka diwujudkan dengan cara kedua yaitu organisasi internasional. Apa itu organisasi internasional? Apakah sama dengan organisasi yang ada di sekolah? Apakah sama dengan organisasi yang ada di masyarakat atau ormas itu? Menarik ya. Kita bahas. Organisasi internasional adalah organisasi yang dibentuk dan dianggotai lebih dari satu negara yang dibuat dengan sukarela dengan dasar kesamaan, tujuannya juga sama untuk menciptakan perdamaian dunia dalam tata hubungan internasional. Secara gampangnya atau secara sederhananya, organisasi internasional ini dapat disebut dengan Komisi Hukum Internasional. Apa itu maksudnya? Komisi Hukum Internasional ini didasari atas kebutuhan akan kerjasama. Jadi Komisi Hukum Internasional ini tercipta karena adanya suatu kebutuhan akan kerjasama. Jadi ketika kemarin kita sedang membahas hubungan internasional yang berkaitan dengan kerjasama antara Indonesia dan Singapura, yang masih ingat, maka ternyata negara lain juga pengen kerjasama dengan negara kita terkait membahas kebakaran hutan. Daripada kita kerjasama satu-satu, maka dibuatlah suatu organisasi internasional. Maka jika kebutuhan akan kerjasama ini meningkat, tentu organisasi internasional dapat dibentuk sesuai dengan tujuan yang sama, ya kan? Dan ini tidak boleh ada paksaan. Jadi harus sukarela. Kalau semisal negara yang tidak mau, ya kita tidak boleh memaksa gitu loh. Itu hak prerogatif dari negara yang bersangkutan. Dan kerjasama ini tentunya ada perjanjian atau instrumen lain yang diatur dalam hukum internasional. Jadi ketika sudah karena banyaknya kebutuhan akan kerjasama, maka dibuatlah perjanjian atau instrumen lain yang diatur di dalam hukum internasional. Ketika sudah ada perjanjiannya, maka tujuan dari organisasi internasional ini selain untuk mewujudkan perdamaian dunia, maka tujuannya sebagai wadah pertama. Wadah ini sebagai wadah kerjasama, yang mana wadah kerjasama ini dapat digunakan untuk kepentingan negara-negara yang terdapat di dalam organisasi tersebut. Yang kedua adalah mencegah konflik. Semisal ketika ada 10 negara yang ikut dalam organisasi, ternyata di negara A ini negaranya terjadi konflik, maka negara B, C, D sampai yang ke-10 tadi itu dapat membantu, semisal dengan mengirim pasukan tentaranya untuk mencegah konflik. Itu. Jadi tujuan dari organisasi internasional selain untuk mencegah perdamaian dunia, maka itu dapat sebagai wadah. Yang ketiga dapat menjaga konflik. Lanjut. Tentang sejarah organisasi internasional. Pada mulanya, organisasi internasional ini dimulai pada abad ke-19. Ini kita mulai di Eropa. Karena waktu itu, negara-negara di Eropa seperti Belanda, Prancis, Swiss, dan lain sebagainya, dia kan di sana itu kan penghasil anggur terbesar. Maka
Atas dasar itulah mereka membuat suatu organisasi internasional. Selain anggur, karena anggur kan bisa diolah menjadi wine atau yang minuman atau jenis minuman. Nah, dari jenis minuman wine itu bisa mendasari. Jadi ada kesamaan, wah kita sama-sama punya anggur nih. Yuk kita coba memproduksi minuman wine secara bersama, secara massal. Tentunya ini juga melibatkan banyak negara. Itu dasarnya. Kedua, ketika di sana itu negara Eropa sudah menemukan komunikasi atau secara komunikasi. Misal dulu ada telepon. Mungkin teleponnya tidak secanggih zaman sekarang. Sekarang kan ada WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Mungkin di sana teleponnya masih sederhana. Tetapi dengan penemuan komunikasi yang sederhana itu tentunya dapat dikembangkan secara bersama. Selain alat telekomunikasi, yang ketiga adalah di Eropa zaman dulu di abad ke-19 ini sudah menemukan satu mesin untuk industri, walaupun mesinnya tidak secanggih zaman sekarang. Selain selain industrialisasi dan komunikasi, maka biasanya sudah menemukan alat transportasi, misal mobil zaman dulu kan kayak mobil yang hitam besar itu loh, yang kayak khas Inggris. Nah, itu juga diproduksi massal. Maka dari itu ada dasar inilah negara-negara Eropa membuat suatu Kongres Wina. Kongres Wina ini berlangsung lama karena kan zaman dulu ya tidak sama dengan zaman sekarang. Zaman sekarang kan semua serba instan, ada serba cepat. Di sana percepatan digital juga sangat susah. Maka dari itu kongresnya atau rapat di Wina ini sangat lama, cukup lama. Dari tahun 1814 sampai 1815. Dari Kongres Wina ini negara-negara Eropa sudah sepakat untuk membentuk organisasi. Walaupun cuma beberapa saja. Artinya di Kongres Wina ini tidak semuanya ikut. Lalu setelah dari Kongres Wina, ternyata itu menarik perhatian negara-negara Eropa yang lainnya. Sehingga semua negara Eropa membentuklah suatu rapat lagi atau kongres lagi yang bernama ini, Konferensi Den Haag. Jadi ini dipatenkan, anak-anak. Dipatenkan bahwasanya Eropa sudah membentuk organisasi internasional. Dari konferensi Den Haag ini, ketika sudah konferensi Den Haag, maka setelah tahun 1707 itu terjadi Perang Dunia Pertama. Perang Dunia kan, setelah Perang Dunia itu mengakibatkan banyak korban jiwa, sehingga negara-negara, aduh ini kok tidak damai-damai gitu, berpikir. Akhirnya Eropa membentuk yang namanya Liga Bangsa-Bangsa, yang mana tujuannya untuk mewujudkan perdamaian itu tadi. Nah, dari Liga Bangsa-Bangsa ini dimulai tahun 1920. Ketika sudah selesai membentuk Liga Bangsa-Bangsa, maka terjadi perang lagi, Perang Dunia. Nah, Perang Dunia ini membentuk yang namanya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi ketika sudah Perang Dunia di Eropa ini bentuklah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, ketika pada tahun 1920 itu
negara lain itu tertarik, misal negara Amerika. Amerika waktu itu ketika perang dunia nih, ya kan, Amerika melihat, loh kok ada konflik banyak, ini sepertinya menarik, kok ada organisasi internasional. Maka ketika tahun 1920, Amerika ingin mencoba ikut organisasi internasional. Maka tahun 1920 itu dibentuklah Liga Bangsa-Bangsa ya, anak-anak. Nah, ketika sudah membentuk Liga Bangsa, terjadi Perang Dunia. Akhirnya chaos sampailah tahun 1945 membentuk suatu perserikatan bangsa-bangsa. Jadi itu sejarah singkatnya dari organisasi internasional. Jika ada yang ditanyakan, silakan diklik di kolom komentar. Lalu, yang menjadi pertanyaan kita adalah, bagaimana negara kita atau cara Indonesia berperan dalam perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Nah, tadi kan sudah Pak Iwan jelaskan pengertian organisasi internasional dan secara singkatnya. Nah, untuk cara Indonesia yang ini berperan dalam perdamaian dunia lewat organisasi internasional, maka Pak Iman berikan tugas kelompok. Silahkan dibaca. Tugas kelompok. Kelompok 1 ini membahas tentang PBB, kelompok 2 membahas tentang ASEAN, kelompok ketiga membahas tentang gerakan non-blok, kelompok keempat membahas tentang APEC, kelompok 5 membahas tentang OPEC. Analisislah menurut kelompok kalian secara singkat dari organisasi internasional tersebut. Misal kelompok 1 membahas tentang PBB, maka kalian menjelaskan tuh yang kelompok 1 secara singkatnya dari PBB itu seperti apa. Kalian tulis di kertas folio. Jika sudah membahas secara singkat, maka yang poin nomor 2, analisis kedua adalah latar belakangnya dari organisasi internasional tersebut. Misalnya kelompok 1 PBB. Nah, latar belakang dari berdirinya PBB itu apa? Kalian tulis. Jika sudah selesai kelompok, jika sudah selesai membahas poin kedua, maka poin ketiga, dasar atau prinsip utama dari organisasi internasional tersebut seperti apa? Kalian tulis, misal PBB kelompok 1. Nah, prinsipnya tuh yang dibangun ketika membuat organisasi PBB itu seperti apa? Kalian tuliskan di kertas folio. Yang keempat, tujuannya dari organisasi internasional tersebut untuk apa aja? Kalian tulis. Yang kelima, yang sangat vital adalah peran Indonesia dalam organisasi internasional. Itu perannya apa aja? Kalian tulis. Apakah dia sebagai fasilitator, sebagai penengah, atau sebagai perusuh, atau sebagainya? Silahkan kalian tulis, dan kelima ini kasih alasannya. Mengapa kok Indonesia sebagai semisal fasilitator atau sebagai penengah konflik? Apa alasannya? Kalian tulis di situ di poin 5. Lalu ini semua ketika sudah kalian analisis, maka tulislah ditulis tangan ya di kertas folio, lalu dikumpulkan ke saya. Kalau Pak Iman tidak ada di sekolah atau tidak ada di sekolah, atau ke Pak Iman tidak ada di sekolah atau tidak ada di kelas, maka kumpulkan di meja saya. Baik, sampai sini paham ya? Kalau ada yang tidak paham, silahkan diklik di kolom komentar. Kalau begitu, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Pesan Pak Iman, jangan lupa rajin belajar, tetap patuhi protokol kesehatan, tingkatkan prestasi kalian ya, prestasi akademik maupun non akademik ditingkatkan. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tetap semangat belajar menuju Indonesia yang kuat.